Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil lahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan membawakan tausiah kita pada hari ini dengan judul puasa Ramadan dapat membantu seseorang menggapai derajat muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa yang berbahagia, ayat yang pertama saya bacakan tadi yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan utama puasa Ramadan adalah membentuk pribadi yang bertakwa atau muttaqin. Puasa Ramadan memiliki banyak manfaat yang melampaui sekedar menjaga kesehatan fisik, tetapi juga mengantarkan manusia mukmin menuju derajat yang lebih tinggi, yaitu menjadi manusia muttaqin. Manusia muttaqin adalah individu yang memiliki kesadaran dan ketakwaan yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala serta menjalankan perintahnya dengan penuh kesungguhan. Pemirsa yang berbahagia, makna muttaqin dalam Islam. Muttaqin berasal dari kata takwa yang berarti menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan menjalankan perintahnya. Ciri-ciri orang muttaqin terdapat dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat 5. Zalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, mendirikan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, serta mereka yakin akan adanya akhirat. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makna dan tafsir singkat dari ayat-ayat di atas. Ayat-ayat di atas menjelaskan ciri-ciri orang bertakwa atau muttaqin, yaitu beriman kepada hal yang gaib, seperti beriman kepada Allah, malaikat, surga, dan juga neraka. Kemudian yang kedua, mendirikan sholat sebagai bentuk ketaatan. Yang ketiga, berinfak atau menafkahkan dari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman kepada kitab-kitab Allah, baik Al-Quran maupun kitab sebelumnya. Yang kelima, mempunyai keyakinan yang kuat terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memiliki sifat ini dijanjikan oleh Allah diberikan petunjuk dan disebut sebagai orang-orang yang beruntung. Para pemirsa yang berbahagia, puasa Ramadan sebagai jalan menuju bertakwa.
Selama bulan Ramadan, umat Islam di seluruh dunia berusaha untuk meningkatkan amal ibadah dan kebaikan mereka. Bukan ini menjadi kesempatan emas untuk merefleksikan diri dan menilai sejauh mana kita lebih berhasil menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, bulan Ramadan juga menjadi momentum untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang berbahagia, puasa melatih diri untuk mencapai ketakwaan dengan melalui pertama, menahan hawa nafsu, baik dalam bentuk makan, minum, maupun syahwat. Yang kedua, meningkatkan kesabaran dan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membiasakan ibadah sunnah seperti sholat tarawih, tadarus Al-Quran, sholatul lail, dan bersedekah. Kemudian membangun kepedulian sosial dengan berbagi kepada fakir miskin. Para pendengar yang budiman, hadis tentang puasa dan ketakwaan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa puasa yang dilakukan dengan niat yang benar akan meningkatkan ketakwaan dan membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa juga membantu kita untuk meningkatkan kualitas ibadah lainnya seperti sholat, membaca Al-Quran, dan berzikir. Ketika seorang berpuasa, kita cenderung lebih khusyuk dalam menjalankan ibadah karena kita fokus pada kehidupan rohani. Selain itu, berpuasa membuat kita lebih sadar akan keberkahan waktu, sehingga kita lebih efisien dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Dari penjelasan yang sampaikan di atas, saya buat satu kesimpulan bahwa puasa Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan dengan memperbaiki akhlak, meningkatkan ibadah, dan menanamkan sifat sabar serta kepedulian sosial. Dengan menjalankan puasa dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, seorang muslim dapat mencapai derajat muttaqin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tausiah ini saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.